Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Uzlifatur Rodiah dari kelas PAI 6A Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi video tutorial tentang uji homogenitas dalam SPSS. Sebelum kita masuk pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita pahami dulu tentang konsep dasar di mana uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independent sample t-test dan ANOVA. Dari konsep dasar ini, kita dapat mengetahui bahwa kegunaan dari uji homogenitas adalah mengetahui apakah variasi distribusi data itu sama atau tidak. Jika sama, maka disebut dengan homogen, dan jika tidak sama, maka disebut dengan tidak homogen. Dan homogenitas ini merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam analisis independent sample t-test atau uji dua sampel yang tidak berpasangan atau analisis ANOVA. Nah, lanjut, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah ada dua. Poin pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi adalah homogen. Yang poin kedua ialah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data adalah tidak homogen. Nah, yang dibutuhkan pada video tutorial ini nanti ialah data tersebut homogen, sehingga kita dapat melanjutkan ke analisis parametrik atau independent sample t-test. Nah, selanjutnya yuk kita simak bersama-sama video tutorial pengujian homogenitas dalam SPSS. Di sini saya mempunyai contoh kasus, yakni hasil nilai matematika untuk kelas A dan kelas B. Di sini saya mempunyai 22 sampel penelitian. Bisa dilihat di layar. Atau dalam hal ini siswa yang saya ambil nilai untuk mata pelajaran matematika. Nah, kemudian dalam pengujian homogenitas kita perlu memberikan kode dulu untuk masing-masing kelas, di mana untuk kelas A saya beri kode 1, kemudian untuk kelas B saya beri kode 2. Dan kita mau menguji apakah data penelitian ini, hasil belajar matematika ini homogen atau tidak untuk distribusinya, sehingga kita dapat lanjut ke uji independent sample t-test, yakni untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Tapi syaratnya data tersebut harus homogen. Maka dari itu kita uji dulu homogen atau tidaknya. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk pengolahan data. Saya buka dulu program SPSS. Nah, sudah keluar seperti ini. Selanjutnya kita definisikan dulu variabel penelitiannya. Caranya dengan saya klik
untuk variabel view. Nah, sudah masuk di variabel view. Kemudian pada bagian nama kita tuliskan atau kita isi dengan hasil. Kemudian pada nama kedua saya tuliskan kelas. Selanjutnya, pada bagian label baris pertama pada hasil saya tuliskan hasil belajar matematika. Kemudian pada label baris kedua saya tuliskan kelas. Nah, selanjutnya di sini pada bagian valus pada bagian kedua saya beri 1, kemudian pada labelnya saya tulis kelas A. Lalu saya klik add. Kemudian lagi value diisi 2. Pada label saya tuliskan kelas B. Lalu klik add kembali. Nah, kalau sudah seperti ini cara mendefinisikan. Selanjutnya saya klik OK dulu. Nah, kalau sudah seperti ini adalah cara mendefinisikan atau membuat variabel penelitiannya dalam SPSS. Selanjutnya saya klik data view. Nah, keluar ada 2, hasil dan kelas. Di sini sudah ada variabel hasil dan kelas, ini kelas A dan kelas B. Kelas A itu kodenya 1 dan kelas B kodenya 2. Cara penginputan di SPSS, pertama saya buka data tadi. Nah, untuk bagian kelas A saya copy. Setelah itu saya paste di kolom hasil. Nah, sudah keluar seperti ini. Selanjutnya di nomor 23 saya akan menginput data.
dari kelas B. Kita taruh di nomor 23. Nah, sampelnya berjumlah 44. Nah, di kolom kelas selanjutnya saya isi dari nomor 1 sampai 22, saya isi dengan angka 1. Nah, sudah sampai 22, yang di ke nomor 23 sudah masuk kelas B, saya beri kode angka 2. Nah, sampelnya sudah sejumlah 44. Ya, sudah terinput semua data penelitian, baik itu hasil belajar matematika dan pengkodean untuk masing-masing kelompok, dalam hal ini kelas A dan kelas B. Selanjutnya, langkah analisis datanya, saya klik menu analyze. Kemudian saya pilih compartments, pilih yang one way ANOVA. Di sini muncul kotak di mana untuk hasil belajar matematika saya pindah ke kotak dependent list. Kemudian untuk kelas saya tempatkan pada faktor. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya ialah saya pilih option. Saya beri tanda centang pada homogeneity of variance test. Ini artinya kita akan melakukan uji homogenitas. Lalu kita klik pilih continue. Kemudian saya klik OK. Nah, baik, di sini muncul output one way ANOVA, di mana ada dua output di sini. Yang pertama adalah output test of homogeneity. Of variance. Yang kedua adalah output ANOVA. Di sini output yang pertama adalah output pada uji homogenitas yang akan kita gunakan.
Nah, seperti halnya dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas. Kita lihat di sini. Nah, dasar keputusan pada uji homogenitas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk data penelitian adalah sebesar 0,071, sebagaimana dalam dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen. Jadi dengan melihat nilai signifikansi ini, bisa dilihat di sini, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika untuk distribusi datanya adalah homogen. Sehingga kita dapat melanjutkan ke tahapan analisis selanjutnya, yakni analisis independent sample t-test. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada video tutorial uji homogenitas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.